Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran berikutnya, yaitu mengenal teks cerita sejarah. Kalau mendengar kata sejarah kan mungkin kalian berpikir bahwa sejarah itu adalah salah satu mata pelajaran yang wajib kalian pelajari di sekolah. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita pun akan belajar teks cerita sejarah. Ibu harap kalian fokus menyimak supaya pertemuan kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Dalam bahasa Indonesia KD 33, di sana ada mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berhubungan, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Nah, nanti kalian akan menemukan informasi apa dari sebuah teks cerita sejarah, lalu apa orientasi dari teks cerita tersebut, lalu rangkaian kejadian atau urutan peristiwa, lalu resolusi, baik dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Anak-anak, kita pada pertemuan ini belajar pengertian teks cerita sejarah, bukan novel sejarah. Jadi kita fokus pada teks cerita sejarah ya. Nah, apa sih cerita sejarah itu? Cerita sejarah itu adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa atau kronologi peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi atau sesuai data dan memiliki nilai sejarah. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak pernah ada sejarah masa depan. Sejarah itu adalah biasanya peristiwa yang sudah lalu dan dia memang memiliki nilai sejarah, artinya diketahui oleh banyak orang, menjadi catatan sejarah yang bisa direkam oleh banyak orang meski terjadi pada masa lampau, tetapi mempunyai hubungan terus sampai di masa depan. Itulah yang disebut dengan pengertian teks cerita sejarah. Supaya kalian bisa fokus, Ibu buat kata kuncinya yang lebih spesifik, yaitu kalau kita belajar sejarah atau teks cerita sejarah, maka ada kata kunci yang perlu kalian ingat. Yang pertama tadi adalah memiliki urutan peristiwa atau kronologi peristiwa. Jadi dia diawali dari mulai awal sampai kepada akhir. Urutan peristiwanya jelas ya, dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua, teks cerita sejarah terjadi pada masa lampau. Artinya kita baru lahir sekarang, tapi sejarah sudah sangat banyak ketika kita sebelum lahir. Peristiwa sejarah sudah penuh meskipun kita belum lahir. Dan benar-benar terjadi, ada data, ada fakta yang bisa membuktikan bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa. Tahun berapa, di mana? Nah, itu adalah kata kuncinya. Kemudian tentu peristiwa tersebut memiliki nilai sejarah. Maka kita bisa tahu bahwa pernah ada peristiwa di masa lalu. Kenapa? Karena peristiwa itu memiliki nilai sejarah. Ya, itu beberapa kata kunci supaya kalian bisa ingat. Kita lanjutkan ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama adalah kronologis. Kronologis tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Urutan peristiwa harus terjadi sebelum, pada saat, dan setelah peristiwa itu terjadi. Sebelum peristiwa itu terjadi, pada saat peristiwa itu terjadi, dan setelah peristiwa itu terjadi. Itu namanya kronologis. Jadi tidak ada setelah, pada saat, atau sedang, baru kemudian sebelum, tidak. Harus diurutkan sesuai dengan waktu peristiwa terjadi. Yang kedua adalah, ciri-ciri yang kedua,
memiliki konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata penghubung, temporal adalah waktu. Jadi kalau konjungsi temporal adalah kata penghubung penanda waktu. Misalnya nanti kalau ada sebuah teks cerita sejarah, kalian cari ciri-ciri yang menandakan konjungsi temporal. Biasanya saat, pada saat itu, atau pada, atau ketika itu. Ada beberapa konjungsi temporal yang lain yang tidak bisa Ibu tuliskan di sini. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah berisi fakta atau berisi data yang bisa kalian ketahui atau bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa tahu informasi yang ada di dalam sebuah teks cerita sejarah? Kalian bisa mengajukan dengan pertanyaan 5W tambah 1H. Atau kata dalam bahasa Indonesia kita sebut dia dengan hafalan gitunya adik Simba. A-nya itu apa, di mana, apa peristiwa yang terjadi, itu adalah A. D-nya itu di mana peristiwa itu terjadi, lalu kapan peristiwa itu terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, lalu mengapa peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi peristiwa tersebut. Nah, kalau mengajukan pertanyaan seperti ini, maka semua informasi dalam sebuah teks kita akan bisa temukan. Lalu kita akan belajar kemudian struktur teks cerita sejarah. Biasanya kan seperti yang sudah pernah Bu Diana jelaskan, bahwa dalam sebuah teks itu kita lebih dominan fokus pada struktur dan ciri bahasa. Nah, apa saja struktur teks cerita sejarah? Mari kita analisis. Yang pertama adalah terdiri dari orientasi. Orientasi ini adalah pengantar atau pengenalan teks. Jadi kalau ada sebuah teks cerita sejarah, pada paragraf pertama itu biasanya adalah pengantar atau pengenalan kira-kira yang dibahas apa ya dalam teks cerita tersebut. Itu namanya orientasi. Lalu setelah orientasi ada namanya urutan peristiwa atau tadi kronologi peristiwa yang disajikan mulai dari awal peristiwa itu terjadi, saat peristiwa itu terjadi, dan akhir peristiwa itu atau setelah peristiwa itu terjadi. Biasanya urutan peristiwa itu terletak pada paragraf kedua. Nah, tetapi urutan peristiwa tidak fokus pada hanya paragraf kedua. Kalau paragrafnya banyak, tentu pada paragraf 3 masih ada urutan peristiwa berikutnya. Pada paragraf 4 masih ada urutan peristiwa berikutnya. Tetapi ingat, bahwa tetap disajikan mulai dari awal terjadi sampai pada akhir. Lalu adalah struktur yang ketiga, reorientasi. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Reorientasi adalah pendapat penulis tentang pembahasan yang disajikan. Bagaimana sih tanggapan penulis terhadap sebuah teks tadi yang disajikan itu? Nah, biasanya reorientasi itu adalah terletak di paragraf terakhir. Jadi misalnya kalau ada sebuah teks cerita sejarah, nanti di akhir ada pendapat penulis. Sebaiknya kita meniru atau meneladani sikap-sikap Pak Soekarno ketika memperoleh kemerdekaan. Ada reorientasi atau ada pendapat penulis yang dituliskan di dalam teks cerita tersebut. Dia terletak pada paragraf terakhir. Nah, kita coba mengidentifikasi atau berdiskusi tentang teks cerita sejarah supaya nanti dalam latihan kalian bisa paham. Ini ada sebuah contoh teks cerita sejarah yang berjudul Sejarah Internet. Nah, pada saat ini kan internet itu sangat menguasai ya, apalagi dalam zaman sekarang. Nah, ini ada sebuah teks. Setelah kita baca teks ini,
maka kita bisa menganalisis yang mana orientasi, yang mana urutan peristiwa, dan yang mana reorientasi. Contoh, pada teks cerita sejarah ini sudah Ibu tandain di sini. Orientasi terletak pada paragraf pertama. Di sini dijelaskan internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969. Diawali mulai dari tahun 1969. Itu tadi yang disebut dengan pengantar atau pengenalan bahwa internet itu ada dimulai pada tahun 1969. Kalaupun nanti ada penjabaran berikutnya atau ada tulisan tahun-tahun di berikutnya, pasti itu adalah setelah tahun 1969, karena kan seperti tadi akan ditulis berdasarkan urutan peristiwa. Nah, orientasinya tadi ini di paragraf pertama, lalu ada urutan peristiwa. Urutan peristiwanya dimulai pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu, nah di sini dimulai dengan urutan peristiwa. Coba kalau kalian lihat di sini ada tahun 1969 dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Ini namanya urutan peristiwa dari 1969 ke 1972. Jadi diurutkan anak-anak mulai dari awal sampai kepada akhir. Nanti fokus kalian baca dulu teks cerita sejarah yang ada di sini. Kalian nanti akan mencari ciri bahasa yang ada di dalam teks ini supaya nanti bisa mengerjakan latihan yang akan saya kasih. Nah, setelah tadi sampai urutan peristiwa di paragraf ini, misalnya ini, oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi 2. Ini masih urutan peristiwa ya, urutan peristiwa yang akhir. Nah, lalu di paragraf terakhir ada yang disebut dengan reorientasi atau tadi pendapat penulis terhadap teks yang dibahas. Sekarang internet sudah menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Contohnya untuk siswa sekolah. Mereka bisa mendapatkan informasi yang tidak ada di perpustakaan sekolah. Semua itu bisa asalkan mereka mempunyai koneksi internet. Artinya ini adalah pendapat penulis tentang manfaat dan kegunaan internet tadi. Jadi jangan lupa bahwa sesuai urutannya, bahwa orientasi itu adalah di paragraf pertama, urutan peristiwa ada di paragraf setelah itu, bisa paragraf 2, 3, dan seterusnya, lalu reorientasi adalah di paragraf terakhir. Anak-anak, di sini ada sebuah teks yang berjudul Sejarah Singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian baca teks ini, lalu kalian tuliskan informasi apa saja yang kamu peroleh dari teks yang ada di sini. Tadi untuk bisa mendapatkan informasi seperti apa? Ajukan dengan pertanyaan adik Simba atau 5W tambah 1H. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus gimana? Dan seterusnya sampai nanti bisa kamu temukan informasi sesuai dengan pertanyaan yang kamu ajukan. Lalu kamu juga akan menentukan struktur dari teks cerita sejarah ini. Sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia, kamu tentukan strukturnya mulai dari orientasi yang mana, urutan peristiwa yang mana, sampai kepada reorientasi. Nah, lalu yang ketiga adalah tentukan pula ciri bahasa yang kamu temukan di dalam teks ini. Tadi ciri bahasa sudah dijelaskan, memiliki konjungsi temporal dan ciri bahasa yang lain yang sudah seperti berisi fakta, yang mana faktanya, kemudian dia kronologi peristiwanya dari mulai apa sampai kepada akhir, ditandain dengan ciri bahasa setelah, sebelum, dan pada saat peristiwa itu terjadi.
Nah, teks tadi yang sudah di slide sebelumnya, sudah ada teksnya. Silakan Anda kerjakan soalnya, tuliskan informasi yang bisa Anda dapat dari teks berjudul Sejarah Singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tadi supaya bisa menjawab soal nomor 1 itu, maka ajukan dengan pertanyaan 5W tambah 1H, lalu jawabannya itulah informasinya. Yang kedua, tuliskan ciri bahasa yang terdapat dalam teks tersebut. Ciri bahasa berarti apa kronologi peristiwanya, lalu apa konjungsi temporalnya, lalu apa fakta yang kamu temukan di sana. Kemudian tuliskan struktur yang terdapat dalam teks cerita tersebut, yaitu orientasinya apa, urutan peristiwanya apa, dan reorientasinya apa. Kalau kurang jelas, nanti silakan baca teksnya berulang-ulang sehingga kamu bisa paham apa yang kamu kerjakan. Kalian pasti pernah mendengarkan Adolf Hitler, yaitu pemimpin Nazi ya, dari partai Nazi. Dia adalah terkenal seorang yang sangat kejam, pemimpin yang sangat kejam. Dia pernah mengatakan, orang yang tidak memiliki rasa sejarah adalah seperti orang yang tidak memiliki telinga atau mata. Tentu kalian adalah orang-orang meski hidup di masa sekarang, tetapi masa lampau pasti kalian ketahui banyak, karena kalian adalah orang-orang yang memiliki rasa sejarah. Jadi kalian memiliki pengetahuan terhadap banyak sejarah-sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, cerita atau peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Ingat, kata Adolf Hitler ini adalah, kalau Anda tidak memiliki rasa sejarah, maka Anda adalah orang yang tidak memiliki telinga atau mata. Terima kasih. Terima kasih anak-anak untuk menyimak dengan baik. Semoga kalian tetap sehat, semangat. Jangan lupa ya, like dan subscribe supaya nanti pembelajaran berikutnya kalian selalu dapat info dari setiap channel YouTube Budiana. Semangat selalu dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, termasuk untuk like dan subscribe channel Budiana. Oke.